kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini. Amin, haleluya Yesus. Untuk layak menghadap hadirat, haleluya, haleluya. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan Engkau selalu Tuhan.
bagimu Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau adalah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari kami sudah lewati bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik Tuhan. Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terus memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sudah waktunya Tuhan untuk kami memuji-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan, Tuhan tolong kuduskan seluruh kehidupan kami Tuhan, agar kami layak menghadap kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan segenap kehidupan kami, dengan kekuatan kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan maksimal Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau menolong kami Tuhan, memberi kami kekuatan yang baru Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sukacita kami, kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua Tuhan, lawati kami semua Tuhan Yesus, agar tidak ada satu pun yang terlewatkan Tuhan, agar kami semua menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara, silakan duduk sebentar saudara sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdiri. Saudara, haleluya, kita boleh ada di minggu ini semua karena berkat Tuhan. Sukacita dari Tuhan merupakan kekuatan kita. Dia beri kegirangan dalam hidup kita sehingga kita kuat menjalani. Kita boleh sehat, kita boleh ada bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk ke gerbangnya. Mari saya jemput bangkit berdiri. Kita puji Dia, kita agungkan namanya. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang baik. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Amin. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku,
kita, saudara dan saya. Haleluya. Kita patut bersyukur, kita patut bergirang. Haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik, Dia baik bagi. Ya Allah baik, ya Allah baik. Oh haleluya, Dia baik, Dia baik. Haleluya. Ya Allah baik, Dia baik. Oh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Ya Allah baik, ya Allah baik. Oh puji Tuhan, Dia baik, Dia baik. Amin Tuhan, Dia baik, baik. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Oh haleluya. Allah Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia baik bagi kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, amin. Ku terkagu, ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Amin Yesus. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri
Setiap hari Kau beri kami kesempatan baru Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang terbaik Engkau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau hargai kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan karena amin, semua yang baik dalam hidupku. Oh haleluya, itulah amin Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam karisma yang ku kenal. Haleluya, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ingin lebih mengenalmu ingin memelukmu Tuhan, lebih dalam karisma yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri pada kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kalau kami telah memuji-Mu Tuhan, kami telah menyembah-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus pujian kami naik di hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Lewat mulutnya Tuhan Yesus, biarlah kami terberkati. Buka pikiran kami, hati kami Tuhan, untuk dapat menerima segala firman-Mu Tuhan, agar itu tertanam dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, dalam segala kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami Tuhan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Juga sebelumnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati kami semuanya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita mau bawa persembahan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama
puji Tuhan. Saudara-saudara, kita sepakat yang terutama adalah meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiap-tiap hari, saudara, kalau kita menyadari dan benar-benar merasakan cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka saudara-saudara, saya rasa kita akan terus membuka mulut kita untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Dalam memuji Tuhan dia disenangkan, tetapi bukan Tuhan saja disenangkan, kita pun mendapat kekuatan. Oleh karena itu saudara-saudara, di keadaan apapun, di kondisi apapun, mari kita terus praktekkan meninggikan nama Tuhan. Ya mungkin dengan suara yang terdengar pada waktu kita mungkin sendirian, tapi juga kita mungkin ketika di kendaraan umum, di tempat di mana kita bekerja, sambil kita bekerja, kita memuji Tuhan dengan hati kita. Dan saudara, kita akan rasakan hari itu akan berjalan dengan begitu baik sekali. Ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, tapi itu menjadi ringan. Karena itu mari, saudara-saudara, kalau kita sudah nyanyikan yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, memuliakan Tuhan. Biarlah itu yang kita akan terus praktekkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Supaya kita menjadi umat yang berkemenangan. Persoalan selalu ada, itu tidak bisa kita hindari saudara-saudara. Tapi ketika kita terus terhubung dengan Tuhan, kita selalu angkat hati kita memuji Tuhan, maka saudara-saudara, kita mengalami hari itu merupakan hari penuh dengan kemenangan. Ada banyak hal-hal yang terjadi yang kita tidak sadari, hanya hati kita angkat, kita memuji Tuhan. Maka saudara-saudara, hari itu menjadi hari yang begitu indah sekali. Dan saya rasa kita ingin tiap-tiap hari mengalami hari-hari yang indah, hari-hari yang penuh dengan kemenangan buat kita sekalian. Sekalipun mungkin dalam hari itu ada banyak masalah yang harus kita hadapi dalam pekerjaan kita, tapi saudara-saudara, dengan kita terus mengangkat hati kita untuk Tuhan, maka saudara-saudara, hari itu menjadi hari yang kita rasa beban berat itu seperti nggak ada. Beban itu pasti ada tiap-tiap hari, tapi saudara-saudara, karena kita terus hati bersuka cita memuji-muji Tuhan, maka saudara-saudara, kita merasakan hari itu segala beban itu sepertinya Tuhan angkat, begitu ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan, mari kita mau praktekkan hidup memuji Tuhan, terus-menerus memuji Tuhan. Jangan berhenti dan alami sendiri. Karena kalau kita sudah mengalami, saudara-saudara, kita baru bisa bilang, oh iya benar. Tapi kalau kita hanya mendengar dan kita tidak pernah mempraktekkan itu dalam hidup kita, maka saudara-saudara, kita tidak akan mengalami hal-hal yang orang lain mungkin alami begitu luar biasa, sehingga mereka tidak mau berhenti memuji Tuhan. Tapi biarlah bukan hanya orang lain yang mengalami, kita pun mengalami hari-hari yang penuh dengan sukacita. Karena itu, mari ajak jiwa kita untuk terus meninggikan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur yang agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku,
Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita melihat Tuhan memilih Gideon untuk membebaskan orang-orang Israel. Nah, sebelum kita melihat panggilan Tuhan kepada Gideon ini, kita mau melihat dulu kenapa orang-orang Israel mengalami diperhamba oleh orang-orang Midian. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita mempelajari orang-orang Israel, yang jahat di mata Tuhan yang mereka selalu ulang-ulang lakukan adalah mereka menyembah kepada Allah lain, menyembah pada berhala. Mereka punya Allah yang begitu mengasihi mereka, memperhatikan mereka, menolong mereka, menyatakan begitu banyak hal-hal yang ajaib buat mereka. Tapi mereka juga menyembah kepada Allah lain. Itu sebabnya Allah menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Dan itu berlangsung selama 7 tahun. Saudara-saudara, kalau saja mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, mereka setia melakukan perintah Tuhan, mereka memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan pada mereka, mereka tidak akan pernah mengalami dikuasai oleh musuh. Karena Tuhan berjanji di dalam Ulangan 15 ayat 4-6, saya membaca dalam versi bahasa Indonesia masa kini, Tuhan Allahmu akan memberkati kamu di negeri yang diberikannya kepadamu, maka di antara bangsamu tidak akan ada orang miskin. Haleluya, ini janji Tuhan. Di antara bangsamu tidak ada orang miskin, asal kamu taat kepada Tuhan Allahmu dan dengan teliti melakukan segala yang saya perintahkan kepadamu hari ini. Tuhan Allahmu akan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya. Kamu akan meminjamkan uang kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan meminjam. Kamu akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai kamu. Kalau mereka taat dan dengan teliti melakukan segala perintah Tuhan, maka bangsa manapun tidak bisa mengalahkan mereka. Bangsa kuat manapun. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, ketika orang-orang Israel mereka hidup seperti yang Tuhan perintahkan, tidak ada bangsa manapun yang bisa mengalahkan mereka. Karena Tuhan bersama dengan mereka. Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah yang melepaskan mereka dari semua ancaman musuh-musuh mereka. Tapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mengalami masa-masa yang sangat sukar. 7 tahun orang-orang Midian berkuasa atas hidup mereka. Dan kalau kita membaca dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita melihat apa yang dialami oleh orang-orang Israel ini. Di negeri mereka sendiri, mereka tidak merasa tenang. Mereka seperti orang asing. Mereka dalam ketakutan. Mereka harus tinggal di gua-gua. Kenapa mereka tinggal di gua-gua? Sebab orang Midian sewaktu-waktu tiba-tiba saja itu akan datang bergerombolan dengan banyak orang. Dan mereka mengacau, merusak kota-kota mereka, semua dihancurkan. Ladang mereka dihancurkan. Ketika mereka menanam sesuatu, sebelum mereka menuai, itu sudah dirusakkan. Domba, lembu, keledai, semua dirampas. Tidak ada yang tersisa untuk mereka. Nah, saudara, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang-orang Israel ini. Mereka dicatat dalam firman Tuhan, hidupnya melarat.
Bukan saja miskin tetapi melarat. Dan janji Tuhan, kalau engkau taat dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan dengan teliti, dengan setia, maka di antara bangsamu tidak ada orang yang miskin. Dan saudara, saya percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang pegang janji. Dia tidak akan pernah menarik apa yang dikatakan. Tapi syaratnya adalah taat kepada Tuhan. Dari zaman dulu sampai hari ini, saudara-saudara, hukum Tuhan tetap berlaku buat kita. Kalau saja kita taat dan melakukan perintah Tuhan dengan setia, dengan teliti, semua yang disampaikan kepada kita, kita coba melakukannya. Maka saudara-saudara, kita akan melihat janji Tuhan itu kita akan alami. Mengapa banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Kemudian yang disalahkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita kembali dalam firman Tuhan, mari coba kita lihat kenapa sampai kita tidak mengalami janji Tuhan. Karena kita tidak taat sepenuhnya kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita mungkin taat kepada Tuhan, tapi hanya sebagian saja. Bagian-bagian yang memang kita mau lakukan, kita taat. Tapi untuk bagian lain kita tidak taat. Tapi saudara-saudara, saya percaya firman Tuhan. Kalau kita taat melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, dengan setia, dengan teliti, maka saudara-saudara, berkat Tuhan itu datang dalam hidup kita. Kita akan hidup dalam keadaan yang tenang, sekalipun di tengah-tengah banyak persoalan-persoalan yang datang dalam hidup ini. Saudara-saudara, menjadi anak Tuhan bukan berarti kita bebas dari persoalan. Tiap hari kita melihat ada begitu banyak hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan, menakutkan kita. Tapi kalau saja kita taat melakukan perintah Tuhan, maka saudara-saudara, kita akan menjalani hidup ini dengan tenang. Dan bukankah itu yang kita harapkan? Kita hidup dalam damai, tenang tiap-tiap hari, menjalankan semua kegiatan kita tiap-tiap hari. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Bukankah itu yang kita harapkan? Nah saudara, mari kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu benar. Dan ketika kita coba dengan setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita mengalami janji Tuhan. Tidak ada musuh yang akan menguasai mereka, tapi mereka sendiri yang akan menguasai musuh-musuh mereka. Selama Allah bersama dengan mereka, mereka menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Musuh-musuh itu akan lari dari hadapan mereka. Dan Tuhan sudah buktikan. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan buktikan. Tapi ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan, ini yang mereka alami. Mereka bukan saja miskin, tapi mereka melarat. Nah, di dalam kesesakan mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, Tuhan yang disembah oleh mereka, juga Tuhan yang disembah oleh kita adalah Tuhan yang cintanya itu begitu besar sekali. Mari kita melihat di dalam kitab Nehemia 9 ayat 27-28. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan luar biasa. Sekalipun umat Tuhan berulang-ulang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menolong mereka ketika mereka memanggil nama Tuhan. Tapi rupanya mereka umat yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Terus saja berulang-ulang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan juga berulang-ulang serahkan mereka ke tangan musuh mereka. Tapi ketika mereka berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan juga menolong mereka. Karena apa? Karena cintanya kepada mereka.
Karena kasih sayangnya. Itulah hati Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita juga renungkan dalam hidup kita, banyak kali kita melukai hati Tuhan. Banyak kali kita melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi Tuhan itu karena cintanya kepada kita, karena sayangnya kepada kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. Dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal. Artinya dia tidak bisa berhenti mengasihi. Sekalipun umat Tuhan berulang-ulang melukai hati Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan yang jahat di mata Tuhan adalah mereka menyembah pada berhala, itu tidak disukai oleh Tuhan. Tapi mereka berulang-ulang dari generasi ke generasi. Terus saja mereka melakukan. Tapi ketika mereka dalam kesesakan berseru panggil nama Tuhan, dan Tuhan itu memang benar-benar luar biasa kasihnya. Segera ketika umat Tuhan berseru panggil nama Tuhan, Tuhan juga segera memberikan pertolongan. Dia tidak bisa berhenti mencintai umatnya. Saudara-saudara, dia tidak bisa berhenti mencintai kita. Dia akan terus mencintai kita. Tapi mari kita tetap menghargai kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 2 ayat 4, jangan kita anggap sepi kemurahan Tuhan, panjang sabar Tuhan. Karena maksud daripada kemurahan Tuhan adalah supaya kita bertobat, supaya kita selalu hidup di dalam apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara-saudara, mari kita menjadi umat yang menghargai kemurahan Tuhan. Sebab dari apa yang kita pelajari dari umat Tuhan, ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka pun ditinggalkan oleh Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka ketika Tuhan tinggalkan mereka. Dan apa yang kita alami mungkin belum seperti yang dialami oleh umat Tuhan. Kalau Tuhan tinggalkan mereka, mereka benar-benar habis-habisan. Di negeri mereka sendiri, mereka tidak bisa tenang. Kalau saya coba menggambarkan di rumah kita sendiri, kita nggak bisa tenang gitu. Rasanya seperti apa? Jadi rumah itu mungkin seperti neraka. Itu yang dialami oleh umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara, dari semua yang kita baca dari firman Tuhan, kita jadikan ini suatu pelajaran buat kita. Supaya apa? Supaya kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani adalah hidup yang memang sangat berat sekali. Tiap hari makin berat. Ada banyak hal yang kita belum tahu dan itu akan terjadi. Firman Tuhan sudah menubuatkan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan banyak hal-hal yang akan terjadi yang dulu belum pernah terjadi tapi akan terjadi. Nah, saudara-saudara, kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan kuat menghadapi semuanya. Kita mungkin bisa gugur dari iman. Dan firman Tuhan sudah menubuatkan akan banyak orang gugur daripada iman. Tapi biarlah kita tidak termasuk orang yang gugur dari iman. Sekali kita sudah percaya kepada Tuhan, kita mau terus percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita mau cinta Dia selamanya. Sebagaimana Dia tidak bisa berhenti cinta kita. Aduh, luar biasa saudara-saudara ya. Dia tidak bisa berhenti mencintai kita. Biarlah kita juga mau cinta Tuhan selamanya. Bukan baru mau, tapi tiap-tiap hari dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, kita mau tunjukkan bahwa kita benar-benar cinta kepada Tuhan. Mari kita hargai kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan yang penuh dengan kemurahan, tapi Tuhan juga satu waktu bisa bertindak dengan keras. Dan kalau Tuhan sudah bertindak dengan keras, Tuhan tidak memberi peringatan lagi. Banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan. Orang-orang yang tidak pergunakan kesempatan dengan baik. Mereka melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai pada waktunya, Tuhan tidak memberi peringatan lagi. Tiba-tiba, hukuman itu mereka alami. Nah, saudara-saudara, biarlah ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita. Kita umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan waktu itu tidak terlalu lama lagi. Saudara, jangan kita berpikir itu masih lama. Karena itu mari masing-masing kita sungguh-sungguh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita mau taat melakukan perintah
perintah Tuhan dengan teliti, dengan setia. Yang Tuhan minta nggak banyak, saudara-saudara. Cuma taat saja dan setia melakukan perintah Tuhan. Tuhan nggak pernah minta ini itu dari kita. Padahal Tuhan berkati kita luar biasa. Ketika kita memberi hanya sebagian kecil dari yang Tuhan sudah beri kepada kita, Tuhan nggak pernah paksa kita untuk kita memberikan yang paling baik begitu. Tapi ya saudara-saudara, itulah cinta Tuhan. Dia sudah memberkati kita. Dan biarlah kita juga menghargai apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Kita kembali lagi kepada orang-orang Israel ini. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan serahkan mereka ke tangan orang Midian. Tapi ketika mereka dalam kesesakan, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka merendahkan diri. Tuhan kemudian datang memberikan pertolongan pada mereka. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada pembacaan yang pertama. Kita melihat percakapan antara malaikat Tuhan dengan Gideon. Gideon dipilih untuk memimpin bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari orang-orang Midian. Tetapi pada malam hari ini saya ingin melihat Tuhan membebaskan Gideon terlebih dahulu sebelum dia membebaskan orang-orang Israel dari orang Midian. Sebab kalau Gideon belum bebas, bagaimana dia bisa memimpin? Orang buta tidak mungkin bisa memimpin orang buta. Sama-sama nanti akan masuk ke dalam lubang. Kalau Gideon masih terbelenggu hidupnya, dia tidak mungkin bisa memimpin. Dan itu akan berpengaruh. Seorang pemimpin dia harus mempunyai bukan saja kemampuan di dalam memimpin, tapi dia harus mempunyai satu pribadi yang kuat. Ketika menghadapi hal-hal yang berat, tekanan-tekanan yang berat, seorang pemimpin dia harus memberikan semangat. Nah, kalau seorang pemimpin dia belum bebas, maka itu akan berpengaruh sehingga dalam peperangan mereka akan dapat dikalahkan. Itu sebabnya sebelum Gideon dia melakukan apa yang Tuhan tugaskan pada dia, Tuhan membebaskan Gideon terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini kita melihat beberapa hal yang dilakukan oleh Tuhan. Pertama, Tuhan membebaskan Gideon dari ketakutan. Kita baca Yosua 6 ayat 11 dan 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, Gideon sedang bekerja. Tapi dia bekerja di tempat pemerasan anggur, tempat yang tersembunyi dari orang Midian. Kenapa dia bersembunyi? Karena dia takut. Karena tiap hari dia melihat orang-orang Midian melakukan hal-hal yang memang sangat-sangat rupanya membuat dia trauma, ya. Hal-hal yang merusak itu dikerjakan oleh orang-orang Midian. Itu dilihat oleh Gideon dan semua orang Israel. Sementara mereka tidak punya kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Ketika orang-orang Midian datang bergerombolan dengan kekuatan yang besar, menghancurkan semua, mereka lihat dengan mata mereka. Gideon melihat dengan matanya. Sehingga apa yang dilihat menimbulkan ketakutan. Dan ketakutan itu begitu luar biasa. Dan kalau dia masih dalam ketakutan, tidak mungkin dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu sebabnya Tuhan datang kepada dia membebaskan dia dari ketakutan ini. Saudara-saudara, ketakutan itu seperti penjara yang sangat mengerikan. Penjara, ruangan yang sangat terbatas sekali. Zaman dulu ruangan itu gelap. Ruang geraknya sangat dibatasi. Tetapi
kita melihat Rasul Paulus pada waktu dia dipenjara karena berita Injil, dia masih bisa berbuat sesuatu. Dia masih bisa menyelamatkan Onesimus. Dia masih bisa menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat. Sekalipun dia ada dalam penjara, masih bisa berbuat sesuatu. Nah, ketakutan itu merupakan penjara yang sangat mengerikan, yang membuat Gideon tidak bisa berbuat sesuatu. Dia seperti dirantai tangan dan kakinya. Ada dalam ruangan gelap, ruangan yang sempit, dan tidak bisa berbuat apapun. Nah, berapa minggu lalu kita belajar, kuat itu punya arti sanggup atau kuasa melakukan sesuatu. Apapun keadaan itu, kalau kita kuat, kita sanggup, kita punya kuasa untuk melakukan sesuatu. Tapi apa yang terjadi pada Gideon? Dia tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi waktu itu malaikat Tuhan datang kepada dia. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, ini bukan salam biasa, tapi untuk membuka hati Gideon yang selama ini memang sudah tertutup, dan yang ada adalah ketakutan yang begitu hebat dalam dirinya. Dan Tuhan membuka pikirannya bahwa Gideon adalah seorang yang gagah berani. Arti nama Gideon, si penghancur, pahlawan perkasa, atau penebang pohon. Ini menunjukkan bahwa dari arti namanya, Gideon seorang yang punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi waktu itu dia dalam ketakutan. Ketakutan itu seperti penjara yang mengerikan, yang membuat semua yang ada pada dia itu tidak berguna sama sekali. Dia seorang yang punya kekuatan yang luar biasa, penghancur. Itu kekuatannya hebat sekali. Tapi pada waktu orang Midian menguasai negeri mereka, Gideon dia tidak bisa berbuat apapun. Dan malaikat Tuhan datang untuk memulihkan keadaan dari Gideon ini. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Diingatkan kembali bahwa Gideon adalah seorang yang punya kekuatan, yang pada waktu itu sudah hilang dari dalam pikirannya. Yang dia rasa dia adalah orang yang lemah karena ketakutan. Saudara-saudara, ketakutan membuat kita lemah. Bukan saja iman kita lemah, tapi kita tidak lagi bersemangat dalam hidup ini. Hari-hari ini saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat kita mengalami ketakutan. Kita bisa takut, tetapi jangan tinggal di dalam ketakutan. Tuhan ingatkan kepada Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa, engkau kuat. Dan Tuhan juga ingatkan kepada kita, kalaupun ada banyak hal yang membuat kita takut, Tuhan ingatkan pada kita bahwa kita kuat. Dan gunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melawan ketakutan, kekhawatiran yang terus-menerus datang dalam hidup kita. Saudara, kita tidak akan pernah berhenti mengalami ketakutan, kekhawatiran sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita harus bisa dapat menghadapi semuanya itu. Tuhan beri kita kuasa. Sehingga dengan kuasa itu kita bisa menghardik ketakutan. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu dalam renungan yang saya kirim tiap-tiap hari. Jangan kita beri ruang untuk ketakutan. Hardik ketakutan itu. Sebab kalau kita berikan ruang untuk ketakutan, dia akan terus tinggal dalam kita. Dan terus menerus itu akan membuat kita dalam ketakutan. Dan saking takutnya saudara-saudara, kita tidak beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang-orang yang karena takut tidak beribadah kepada Tuhan. Takutnya nanti pulang-pulang malah bawa penyakit begitu. Tapi saudara, saya percaya firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Kalau engkau beribadah kepadaku, aku akan memberkati rotimu, airmu, dan menjauhkan semua penyakit dari antaramu. Menjauhkan, melalukan. Pikiran saya dulu, kalau kita beribadah kepada Tuhan,
kalaupun kita sakit, Tuhan akan jauhkan, Tuhan akan sembuhkan. Nah, beberapa waktu sebelum Natal malah ada berapa banyak jemaat yang tumbang. Pengerja-pengerja pun sudah lebih dahulu rupanya. Mereka pembuka jalan. Selesai Natal, itu benar-benar seketika mendengar si A sakit, si B sakit, si C sakit. Saya sempat berpikir dan sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami pakai tema Natal Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tapi kenyataan, sejak Natal itu 1 bulan, berapa banyak jemaat yang tumbang. Saya bertanya, Tuhan berjanji kalau beribadah kepada Tuhan, Tuhan menjauhkan penyakit itu dari tengah-tengah kami. Tapi sekarang terjadi. Tapi saudara-saudara, waktu itu saya dicerahkan oleh Tuhan. Sekalipun kita beribadah, kemudian kita mengalami kena corona yang memang ditakuti oleh banyak. Tapi Tuhan janjinya itu benar, saudara-saudara. Dia pasti melalukan. Dan kita melihat banyak yang tumbang gitu. Tapi semuanya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan, Dia yang berjanji, Dia pegang janjinya. Karena itu mari saudara-saudara kita percaya kepada Tuhan. Jangan kita karena ketakutan kepada Tuhan kita tidak beribadah. Ada banyak orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, menghindari kerumunan orang banyak, tahu kena juga. Karena sekarang di mana-mana ada pernyataan yang saya pernah dengar, corona itu ada di depan kita, katanya gitu. Jadi setiap saat semua bisa kena. Dan begitu banyak yang kena corona ini. Dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Tapi saudara-saudara, janji Tuhan itu benar. Karena itu mari, jangan kita biarkan ketakutan membuat kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kalaupun itu terjadi, Tuhan pasti akan menolong kita. Kalaupun sampai, kita tidak berharap begitu. Tapi kalaupun sampai, karena penyakit kita kemudian selesai, itu memang sudah waktunya Tuhan. Saudara-saudara, waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu mau pakai cara apapun, itu bisa. Karena itu saudara-saudara, mari. Kalau kita melihat Tuhan, Dia bereskan sesuatu dalam Gideon sebelum dia menjadi pemimpin. Ada sesuatu yang akan menjadi penghalang terbesar dalam Gideon ini. Itu sebabnya Tuhan pulihkan, Tuhan bereskan. Dan Tuhan juga mau bereskan ini. Kalau ada ketakutan dalam diri kita, saudara-saudara, Tuhan katakan, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Kita lihat dalam Markus 16 ayat 17. Tuhan Yesus berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mengusir setan demi nama Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita diberi hak untuk menggunakan nama Tuhan. Kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Setan memproduksi salah satunya ketakutan, kekhawatiran. Dia tanamkan ini di dalam pikiran kita. Dan untuk mengeluarkannya, saudara-saudara, kita harus gunakan kuasa itu. Tuhan berikan kita kuasa. Karena itu mari saudara-saudara, ketika ada sesuatu yang membuat kita takut, jangan tinggal dalam ketakutan. Kita hardik dalam nama Yesus. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu ada tulisan dari Paus yang mengajarkan bagaimana menghadapi corona. Dia mengajarkan pada umat supaya berkata dalam hati,
saya sudah divaksin oleh darah Yesus. Tidak ada virus yang dapat menyentuh saya. Saudara, saya pas baca ini luar biasa sekali. Luar biasa dari seorang Paus. Dan mari kita juga terus mau perkataan iman ini. Ketika kita keluar dari rumah, karena memang kita harus bekerja, di luar ada begitu banyak virus yang bisa saja kena pada kita. Mungkin waktu itu kita dalam stamina yang kurang bagus, sehingga pada waktu melorot stamina kita bisa tertular. Tapi mari kita dengan iman katakan, darah Yesus membungkus saya sehingga saya tidak bisa tertular oleh virus corona. Itu iman. Firman Tuhan katakan, kalau kita percaya, maka saudara-saudara, kita akan mengalami apa yang kita percaya. Tuhan katakan pada perwira yang minta tolong untuk hambanya, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Jadi kalau kita percaya bahwa darah Yesus akan membungkus kita rapat-rapat, kita akan terlindungi. Tiap-tiap hari kita bisa lewati. Saudara-saudara, gunakan kuasa itu. Jangan biarkan kita dalam ketakutan. Sebab ketakutan melumpuhkan kita, membuat kita menjadi seorang yang tidak punya kekuatan apapun. Dan kita dipanggil untuk menang, bukan untuk kalah. Tapi kalau kita dalam ketakutan, maka kita adalah orang-orang yang kalah. Saya percaya kita tidak mau menjadi orang-orang yang kalah. Kita mau selalu menang. Untuk itu saudara, mari gunakan kuasa. Pakai nama Yesus. Orang-orang zaman dulu, ya, anak-anak Tuhan ketika mengalami berbagai pengalaman begitu, atau ketika terjadi sesuatu yang bisa menyebabkan kecelakaan, yang terlontar dari mulut anak-anak Tuhan, darah Yesus, darah Yesus. Dan selamat loh, luar biasa. Karena mereka gunakan nama Tuhan, otoritas yang diberikan oleh Tuhan itu. Ketika mobil melaju dengan kecepatan tinggi kemudian terguling berulang-ulang, mereka berseru, Tuhan Yesus tolong, darah Yesus, darah Yesus. Mobil itu memang terguling, tapi tidak ada satupun dari antara mereka yang luka-luka. Mobil hancur, kaca depan, kiri, kanan, belakang hancur. Bodi mobil sudah nggak keru-keruan, tapi orang yang di dalamnya itu selamat. Tapi bukan cuma selamat, nggak ada luka sedikit pun. Ada kuasa yang besar, karena mereka gunakan kuasa ini, gunakan nama Yesus. Saudara, mari gunakan nama Tuhan untuk mengatasi ketakutan, kekhawatiran yang didatangkan oleh si setan ini. Dia sudah begitu berkuasa dan sudah sangat menguasai semua orang pada hari-hari ini, termasuk kita anak-anak Tuhan. Tapi kita tidak mau menjadi orang yang kalah. Tuhan datang kepada Gideon, katakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dibangkitkan kembali sesuatu dalam dirinya. Engkau ini ada kuasa, gunakan kuasa itu untuk menghadapi ketakutan itu. Dan Gideon dia bisa keluar dari keadaan itu. Kemudian saudara-saudara, kita melihat hal yang kedua, Tuhan membebaskan Gideon dari kekecewaan. Hakim-Hakim 6 ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, kalau kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Gideon ketika Tuhan berkata, Tuhan menyertaimu, ya pahlawan yang gagah perkasa. Langsung dia berkata, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa semua kami alami? Di mana
perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang pernah kami dengar. Sekarang kami dalam cengkraman orang Midian. Sudah dari pernyataan ini kita melihat Gideon dalam kekecewaan yang sangat berat sekali. Dan Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan datang kepada dia untuk memulihkan dari kekecewaannya. Kecewa karena tidak mengalami apa yang diharapkan. Kita pun seringkali sudah mengalami kekecewaan karena apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Berapa banyak dari antara kita yang seringkali kecewa kepada Tuhan? Betul apa betul, saudara-saudara? Kecewa. Nah, orang yang kecewa, saudara-saudara, akhirnya akan mengalami kepahitan. Dan itu bukan hanya akan terjadi pada dirinya sendiri, tapi itu akan berpengaruh pada orang lain. Malaikat Tuhan datang untuk membebaskan dari kekecewaan ini. Dan ketika Gideon katakan, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa sekarang kami ada dalam cengkraman orang Midian? Kalau memang Tuhan berkuasa, Tuhan tolong kami sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini malaikat Tuhan menjawab pertanyaan Gideon ini, atau menjawab kekecewaan Gideon bukan dengan memperlihatkan kuasanya, tapi ada dua hal jawaban yang diberikan kepada Gideon untuk mengobati kekecewaannya. Yang pertama kita melihat dalam ayat yang ke-14 tadi, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel di cengkraman orang Midian, bukankah aku mengutus engkau? Yang pertama, berpalinglah Tuhan kepadanya. Nah, dari kalimat ini mungkin kita berpikir ketika Tuhan berbicara pada Gideon, mungkin Tuhan membelakangi Gideon. Bukan begitu, saudara-saudara. Kalau di sini dikatakan berpalinglah Tuhan kepada Gideon, artinya Tuhan memandang kepada Gideon. Mata Tuhan bertemu dengan mata Gideon, mata yang kosong karena menjalani hari-hari gak ada harapan. Orang yang kecewa, pandangannya saudara-saudara itu beda dengan orang yang bersemangat gitu ya. Dari matanya kelihatan berbinar-binar, tapi orang yang kecewa itu matanya ya pandangannya kosong. Itu yang terjadi pada Gideon. Tapi ketika matanya melihat kepada mata Tuhan, dan ketika Tuhan katakan engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa, diingatkan bahwa engkau ada kekuatan yang luar biasa, engkau adalah penghancur, pahlawan gagah perkasa. Itu menyentak dia sehingga akhirnya dia sadar dia tidak bisa tinggal dalam kekecewaan terus-menerus. Dia berpikir ini adalah kesempatan buat dia, kalau tidak maka itu akan hilang sama sekali. Itu sebabnya dia keluar dari kekecewaannya, karena Tuhan memandang kepada dia. Ada sesuatu terjadi kepada Gideon. Saya mau hubungkan ini dengan peristiwa kesembuhan orang lumpuh dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 3-5. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang lumpuh tiap hari duduk di pintu bait Allah, pekerjaannya meminta sedekah. Dengan meminta sedekah, dia sepertinya memberitahu kepada orang, mari, biarlah berikan perhatian pada saya. Tolong lihat pada saya perlu bantuan dari orang banyak. Tapi waktu dia melihat Petrus dan Yohanes meminta sedekah, Petrus menatap dia dan berkata, pandanglah kami, lihat kepada kami. Kalau mungkin sebelumnya dia minta supaya lihat dong kepada saya perlu dapat belas kasihan. Tapi waktu itu Petrus katakan, lihat kepada kami. Dan pada waktu dia lihat mata Petrus dan Yohanes, Petrus ulurkan tangan, katakan, dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Sesuatu yang hebat terjadi. Dari mana? Ketika dia mulai menatap mata Petrus. Saudara-saudara, sesuatu dalam dirinya bangkit sehingga dia
mengalami satu pengalaman yang luar biasa, disembuhkan dari lumpuhnya. Jadi bukan cuma sekedar dapat pemberian belas kasihan dari orang yang lewat, tapi hari itu dia mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, pada waktu Gideon katakan, "Mana Tuhan?" Katanya Tuhan perbuatannya luar biasa. Itu pernyataan dari orang yang benar-benar kecewa. Tapi Tuhan katakan, lihatlah kepada Tuhan. Ketika matanya melihat kepada Tuhan, dia mulai merasa ada sesuatu yang dia harus tinggalkan. Dia harus keluar dari keadaan itu. Dan dia kemudian keluar dari kekecewaan itu. Nah, saudara-saudara, kemudian yang kedua, malaikat Tuhan ini berkata kepadanya, kita baca lagi dalam ayat ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Yang kedua, pergilah dengan kekuatanmu. Ya, diawali dengan Tuhan menyertaimu, ya pahlawan yang gagah berani. Diingatkan bahwa engkau ini kuat. Engkau punya kekuatan yang luar biasa, tapi karena ketakutan, karena kekecewaan, kekuatan itu menjadi lumpuh sama sekali. Dan untuk mengobati kekecewaannya, untuk mengembalikan kekuatannya, Tuhan katakan, "Pergilah dengan kekuatanmu." Saya membaca dalam versi firman Allah yang hidup, "Aku akan membuat engkau menjadi kuat." Dalam versi mudah dibaca, "Pakailah kuasamu yang besar." Pakailah kuasamu yang besar. Engkau adalah penghancur, punya kekuatan, dan pakailah itu. Selamatkan, karena aku mengutus engkau. Dan saudara-saudara, kita melihat pemulihan terjadi kepada Gideon. Kemudian yang ketiga, Tuhan membebaskan Gideon dari rasa tidak percaya diri. Hakim-Hakim 6 ayat 15-16, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ketika disuruh pergi untuk membebaskan orang Israel, dia masih kasih alasan. Apakah yang dapat aku buat untuk menyelamatkan orang Israel? Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, dia tidak percaya diri, padahal dia adalah seorang yang punya kekuatan luar biasa. Bagaimana mungkin saya bisa membebaskan, sementara orang Midian itu kuat sekali. Lagian di antara suku Manase, keluargaku itu yang paling miskin. Bahkan dalam keluarga aku yang paling muda. Jadi gak punya hak suara di antara yang tua-tua begitu. Dia memang merasa tidak percaya diri. Ini sangat berat sekali, saudara-saudara. Ini akan menjadi penghalang untuk suatu keberhasilan. Itu sebabnya Tuhan membebaskan dia dari rasa tidak percaya diri. Tuhan katakan, aku yang mengutus engkau, sekarang engkau pergi. Dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, akhirnya sudah dia terbebas dari rasa tidak percaya dirinya. Dia pergi untuk membebaskan orang-orang Israel. Mazmur 60 ayat yang ke-14 berkata begini, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya, aku menyertai engkau. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, kita akan melakukan perbuatan gagah perkasa. Haleluya, ada kekuatan dalam kita, ada kuasa dalam kita. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan dapat melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Itu sebabnya mari lakukan saja. Apapun yang kita bisa lakukan, saudara-saudara. Mungkin kita merasa, aduh saya orang biasa, saya bekerja tapi gaji pun cuma cukup untuk
sendiri aja untuk keluarga aja itu pun ya seringkali kekurangan. Saudara-saudara, seringkali keadaan seperti ini membuat kita merasa tidak percaya diri, kita rasa rendah diri gitu. Apa yang bisa saya buat? Bagaimana mungkin saya bisa lakukan sesuatu yang besar? Tapi Tuhan berikan kita kemampuan itu, mari kerjakan saja. Kerjakan mungkin yang kecil. Dan Lukas 16 ayat 10 katakan, siapa setia pada hal yang kecil, dia akan setia kepada hal yang besar. Jadi lakukan yang kecil dulu. Jangan langsung mulai yang besar, yang otomatis kita nggak mampu untuk melakukannya. Tapi setia dalam hal yang kecil. Kemudian Tuhan akan tambahkan, sehingga kita bisa juga setia dalam hal yang besar. Nah, saudara, dengan apa yang Tuhan sudah selesaikan dari Gideon, kemudian saudara-saudara kita akan melihat nanti, Gideon dia menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Sehingga bisa membebaskan orang-orang Israel dari tangan orang Midian. Dan mereka hidup tenang, aman, damai. Tidak ada gangguan selama 40 tahun. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kalau mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, mari saudara bawa hidup kita. Kalau ada hal-hal yang membuat kita mungkin seperti Gideon, dalam ketakutan, dalam kekecewaan, dalam perasaan tidak bisa berbuat sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, dia mengasihi kita dan dia mau memulihkan keadaan kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Saat Tiada Jalan Hadapi Persoalan. Yesus ada di sana dan memberi pengharapan, memberi jawaban. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak sanggup bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Saat tiada jalan hadapi persoalan, dengan iman katakan Yesus ada di sana. Yesus ada di Untuk memberikan jawaban. Haleluya, haleluya, haleluya. dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan yang membuat kita tidak mampu bertahan. Tapi percayalah Yesus ada di sana untuk memberikan jawaban bagi kita semua. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama
berikanku kepastian. Saya mohon yang wanita saja menyanyikan pujian ini dari awal. Mari yang pria kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita sedang menghadapi satu keadaan yang sama seperti Gideon. Kita melihat tidak ada jalan dalam persoalan yang kita hadapi, sehingga membuat kita dalam ketakutan, kekhawatiran, bahkan kekecewaan. Mari percaya ada Yesus. Ada Yesus yang mau menolong kita. Ada Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kenyataan yang kami hadapi membuat kami tidak mampu lagi bertahan. Tapi kami mau memandang kepada Yesus, memandang kepadamu yang ada pada saat kami mengalami keadaan yang tidak mampu untuk bertahan ini, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau serukan nama-Mu Yesus. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang dahsyat dalam nama Yesus untuk mengeluarkan kami dari keadaan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama-Mu ada pengharapan. Dalam nama-Mu ada kepastian, ya Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami, Tuhan. Engkau yang tahu hati kami, Tuhan. Apa yang ada dalam hati kami, pergumulan apa yang sedang kami hadapi. Tuhan, biarlah Engkau datang memberikan pertolongan kepada kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya nama Yesus. Mari serukan nama Yesus dengan iman kita. Haleluya. Karena ketika kita berseru kepadanya, Dia segera datang menolong kita. Karena cintanya kepada kita. Ketika kita panggil nama Tuhan, Dia datang memberikan pertolongan buat kita sekalian. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus haleluya, 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 haleluya. Hanya dalam nama Yesus ada pengharapan, ada kepastian. Dalam nama Yesus ada kuasa yang besar yang dapat memberikan pertolongan buat kami, ya Tuhan. Saat kami menghadapi tidak ada jalan, kami Tuhan merasa tidak mampu bertahan karena pahitnya kehidupan ini. Kami ingat ada Tuhan.
ada penolong kami, dan Engkau tidak biarkan kami Tuhan mengalami pergumulan sendiri. Engkau ada di sana untuk memberikan pertolongan buat kami. Tuhan, Engkau ada untuk Gideon memulihkan keadaannya, membebaskan dari ketakutan, membebaskan dari kekecewaan, membebaskan dari rasa tidak percaya diri. Engkau juga ada untuk kami Tuhan. Apapun yang kami sedang rasakan pada hari-hari ini, Engkau yang tahu Tuhan keadaan kami. Karena itu Tuhan, Engkau datang kepada kami setiap pribadi Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamalah kami Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan, kembalikan kekuatan kami. Haleluya. Kembalikan iman kami, supaya dengan iman kami panggil nama-Mu Yesus, dan kami boleh meraih pertolongan dari Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bebaskan kami Tuhan, biarlah kami pulang sebagai orang-orang yang menang. Kami pulang tidak dalam keadaan tertunduk ya Tuhan, tapi kami pulang dengan mengangkat kepala kami untuk bersyukur, untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, bebaskan kami kalau ada ketakutan, kekhawatiran yang begitu besar dalam diri kami Tuhan. Dengan apa yang sedang terjadi, yang kami alami dan kami tidak tahu hari-hari ke depan akan seperti apa. Tuhan Yesus, Engkau pegang kami Tuhan. Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami. Engkau perlihatkan bahwa Engkau Immanuel, Allah beserta dengan kami, menyertai kami dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun ya Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada, dan biarlah Tuhan kami dalam perkenan-Mu akan mengalami pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah suara Tuhan terus terdengar kepada kami. Terus bergema Tuhan, sehingga apapun keadaan kami akan datang kepadamu, dan kami akan mengalami Engkau memulihkan keadaan kami. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan sudah berikan kekuatan bagi kita semua. Bagian kita adalah kita terus memuji Tuhan. Sambil kita naikkan pujian-pujian Tuhanku selama-lamanya. Kita bawa persembahan yang kedua. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat belas
Kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kalau ada saudara yang perlu bantuan doa, mari ulurkan tangan saudara, kita akan sama-sama sehati naikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, setiap saat kami perlu Engkau. Kami tidak bisa jalan sendirian Tuhan. Sekalipun ada banyak kemampuan dalam diri kami, kalau kami jalan tanpa Tuhan, kekuatan kami terbatas ya Tuhan, kemampuan kami terbatas. Tapi bersama dengan Engkau perkara besar terjadi. Bersama dengan Engkau Tuhan ada banyak hal-hal yang kami akan lihat. Sekalipun ketika Engkau memimpin kami, Engkau bawa kami melewati lembah baka, pengalaman-pengalaman penuh dengan air mata, tapi Engkau akan merubah semuanya menjadi pengalaman yang penuh dengan sukacita. Di dalam Engkau ada banyak hal-hal yang besar yang tersedia. Itu sebabnya kami mau melekat kepadamu, kami mau terus cinta Engkau Tuhan Yesus. Dalam perjalanan iman kami terus memandang kepadamu dan kami gantungkan seluruh harapan kami kepadamu. Engkau satu-satunya yang kami percaya dan kami andalkan. Bersama dengan Tuhan kami dapat melewati semua, dan Tuhan Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu pada malam ini. Tuhan Engkau jawab semua apa yang menjadi doa daripada umat-Mu Tuhan Yesus. Keperluan mereka, persoalan mereka, pergumulan mereka, Engkau yang tahu, dan Tuhan Engkau ambil alih semua, Engkau selesaikan Tuhan. Yang lalu ketika kami berdoa kepadamu, Engkau sudah selesaikan dengan caramu yang luar biasa ya Tuhan. Dan Engkau masih tetap Tuhan kami yang sama, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang punya kekuatan yang dahsyat. Ketika kami serahkan kepadamu, Engkau mengambil alih dan Engkau menolong kami Tuhan. Engkau memberikan jawaban-jawaban dari semua apa yang kami hadapi pada hari-hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan Engkau mencukupi. Haleluya. Yang kehilangan damai sejahtera sukacita, Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita kembali. Yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan ketika mereka memandang kepadamu, mereka bangkit lagi dalam iman dan pengharapan, sehingga Tuhan mereka kemudian meraih pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Jamah mereka semua Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami mengalami kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang besar, supaya dengan semua yang kami alami, kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, dalam seluruh kegiatan kami, dalam pekerjaan kami, di rumah, di kantor, dimanapun. Tuhan biarlah Engkau bersama dengan kami, Engkau membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami tetap terpelihara. Dan Tuhan dalam semua yang kami kerjakan, Engkau berkati, berkati, berkati. Engkau buat semua jadi berhasil Tuhan. Dan kami tahu kami bisa berhasil itu karena Tuhan bersama dengan kami. Karena itu Tuhan kami mau selalu menyertakan Engkau dalam apapun yang kami kerjakan. Yang besar ataupun yang kecil, kami selalu mau menyertakan Engkau, dan kami selalu perlu Engkau Tuhan. Sebab bersama dengan Engkau kami akan menang, bersama dengan Engkau kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Buka semua yang tertutup, karena kami percaya ketika Engkau membuka, maka Tuhan Engkau akan memberkati selama-lamanya Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi umat yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu, sehingga Engkau juga menyediakan semua apa yang kami perlu dalam hidup kami. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan, berkati semua yang sudah memberi itu pekerjaan Tuhan. Engkau membalas sesuai janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami akan mengakhiri ibadah malam ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang kuat menyertai kami, membawa kami sampai di rumah dengan tidak kurang apapun Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sudah dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Ajaib
Tuhan.